Ya. Oke, semoga yang tidak masuk hari ini besok bisa kembali belajar bersama-sama. Amin. Anak-anak, sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu. Dimulai dari Agung Gunawan. Hadir, Bu. Hadir. Ahmad Dairobi. Hadir, Bu. Ahmad Wildan Mubarok. Bu. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau dong kalian beresin meja kalian yang tidak rapi. Boleh dimulai dari sekarang? Untuk buku-buku yang tidak termasuk materi pada kali ini ataupun bukan pelajaran kali ini harap dimasukkan. Bisa. Minumannya dirapikan. Nah, kalau seperti ini kan terlihat rapi. Jadi lebih enak daripada dilihat seperti yang tadi ya. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran yang pertama bertujuan untuk memahami konsep dan unsur dan juga etika debat. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sudah siap di tempat, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kembali ke materi. Untuk materi sebelumnya, apa ada yang ingat tentang apa? Eksposisi, betul sekali. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tes eksposisi? Silakan. Tes yang bertujuan menjelaskan informasi. Tepuk tangan untuk teman kalian. Betul. Ibu buatkan kembali di sini teks eksposisi adalah tes yang menjelaskan tentang eksposisi ataupun tes yang menjelaskan tentang informasi. Informasi di sini berkaitan dengan fakta, bukan opini. Tahu opini? Hal-hal yang dibuat betul sekali, ataupun bisa disebut dengan hal yang palsu. Ya. Bisa disimpan terlebih dahulu HP-nya? Bisa dimatikan? Ya. Oke. Disimpan di dalam deh. Jadi untuk HP nanti ada waktunya. Untuk sekarang harus fokus ya. Ya. HP-nya disimpan di dalam dulu semuanya. Bisa dilanjutkan ya anak-anak. Ya, Bu. Jadi debat di sini adalah kegiatan adu argumen yang terdiri dari dua orang ataupun lebih untuk menggapai suatu kesimpulan bersama. Dan di sini ada unsur-unsur debat. Jadi di sini terdapat mosi ataupun topik debat. Jadi dalam debat tersebut harus memiliki tema ataupun hal-hal yang akan diperdebatkan, bukan asal debat seperti kalian berebut apa makanan ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi di sini harus ada topiknya. Jadi anak-anak bisa mengerti dan bisa mencari topik debat yang akan diperdebatkan. Bisa dimengerti? Ya. Oke, di sini ada tim afirmasi. Di sini tim afirmasi yaitu berupa pro, jadi kelompok yang setuju. Maksudnya di sini kelompok yang setuju yaitu kelompok yang setuju dengan argumen ataupun pendapat yang sudah disampaikan. Sedangkan tim oposisi ataupun kontra di sini adalah sikap yang apa? Tidak setuju, betul sekali. Di sini ada tim oposisi. Oposisi tadi adalah tim yang tidak setuju dan ada tim netral. Tim netral di sini maksudnya adalah tim penengah, yaitu antara tidak setuju dan setuju. Ada moderator. Di sini akan ada pemimpin dalam perdebatan tersebut. Jadi di situ disebut harus bersifat netral. Maksudnya netral di sini adil, tidak memihak
pada kelompok yang 1 dan juga kelompok yang 2. Kelompok 1 dan 2 ini disebut maksudnya tim apa? Yang tadi dijelaskan pro dan kontra. Jadi di sini hasil ataupun dari debat tersebut memperoleh hasil yang maksimal. Maksudnya di sini tidak ada yang diberatkan, entah itu pihak yang pertama ataupun pihak yang kedua. Merupakan hal-hal yang bisa diterapkan dalam mosi tersebut sehingga mosi tersebut bisa mendapatkan jawaban dari perdebatan tersebut. Bisa disebutkan mosi itu apa? Mosi adalah materi yang ada pada debat. Misalnya materi yang akan kalian debatkan itu berupa tentang pelajaran ataupun pembelajaran. Di sini ada hal-hal yang kurang paham. Sudah paham semua anak-anak? Sudah. Dari materi yang Ibu paparkan dari tadi, Ibu akan memberi pertanyaan. Jadi siapa yang bisa menjawab bisa angkat tangan dan membacakan pertanyaan dan jawaban dari kalian. Bisa dimengerti ya? Jadi pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama debat? Ada yang bisa menjawab? Ya Bu, Silakan. tujuan utama debat adalah untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen serta memperoleh sudut pandang baru yang bisa dipertimbangkan oleh kedua belah pihak dan audiens atau juri. Bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan menguji kekuatan argumen. Betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi dari jawaban teman kalian yang tadi adalah tujuan dari debat, yaitu inti dari tujuan tersebut yaitu memberikan argumen ataupun pendapat tentang sesuatu yang telah diperdebatkan untuk mencari jalan keluar. Jadi untuk anak-anak tujuan debat di sini adalah mencari jalan tengah ataupun siapa yang lebih tinggi dan lebih banyak mendapatkan argumen-argumen yang telah kalian cari ataupun kalian pahami setelah melewati perdebatan yang banyak. Jadi di sini bisa disimpulkan tentang argumen mana yang akan diambil oleh si pendebat tersebut. Jadi bisa dimengerti sampai sini ya. Yang kedua yaitu mengapa moderator harus bersifat netral. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Silakan. mengapa moderator harus bersifat netral? Moderator harus netral agar dapat berlaku adil, mengatur waktu dengan konsisten, dan memastikan jalannya debat fokus pada mosi tanpa memihak salah satu tim. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, dari hal-hal tersebut Ibu sudah jelaskan tentang debat. Jadi kalian Ibu minta untuk membentuk 2 ataupun 3 kelompok. Baik itu ada kelompok pro dan kontra dan juga tim netral. Jadi ada 3 kelompok ya. Bisa dimengerti? Ini mau bikin sendiri kelompok ataupun Ibu yang tentukan? Oke, kalau begitu Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk membentuk kelompok. Dipersilakan. Jadi ini kelompoknya tim sini, di sana dan di tengah ya? Tim netral. Betul sekali. Sudah selesai berdiskusi tentang tim pro dan kontra yang mana? Sudah? Oke, kalau sudah Ibu akan persilakan kalian membentuk sesuai dengan kelompoknya dan melakukan debat. Bisa dimengerti dan bisa dimulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Selamat pagi kepada seluruh peserta debat dan hadirin sekalian. Mosi yang akan kita perdebatkan hari ini adalah pembelajaran tatap muka. Harus sepenuhnya dihapus dan diganti dengan sistem pembelajaran daring online permanen. Saya persilahkan kepada perwakilan tim afirmasi untuk menyampaikan argumen pembukanya selama 3 menit. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, kami dari tim afirmasi sangat mendukung mosi ini. Penghapusan pembelajaran
PTM dan penggantiannya dengan sistem daring permanen adalah sebuah keniscayaan adaptasi teknologi. PTM tradisional bersifat rigid, siswa terikat pada lokasi dan waktu yang tetap. Sebaliknya, pembelajaran daring menawarkan fleksibilitas tanpa batas. Terima kasih. Silakan kepada tim oposisi untuk menyampaikan argumen sanggahan dan argumen pembukanya selama 3 menit. Terima kasih. Kami dari tim oposisi menolak tegas emosi ini. Meskipun kami menghargai efisiensi teknologi, mengganti PTM sepenuhnya adalah kemunduran sosial pedagogis. Argumen fleksibilitas mengabaikan adanya kesenjangan digital yang nyata. Baik anak-anak, itulah contoh dari hasil perdebatan yang kalian debatkan. Jadi bisa dimengerti dan bisa dipahami tentang perdebatan yang dimaksud? Bisa. Jadi ketika kalian mempraktikkan perdebatan tersebut disertai data dan juga argumen yang kuat tentunya, supaya pendapat dari masing-masing kelompok bisa mendapatkan jalan keluar ataupun informasi yang akan diambil kemudian hari. Jadi Ibu simpulkan terlebih dahulu. Ibu tanyakan, di sini sudah mengerti dan ada kendala mungkin dalam pembelajaran kali ini? Ya, jadi mengerti semua tentang materi debat ya. Jadi materi debat, Ibu simpulkan kembali, materi debat adalah materi yang menyampaikan informasi dan juga argumen-argumen yang mendukung tentang pro dan kontra. Jadi di sini argumen pro. Jadi di sini perlu kalian pahami tentang perdebatannya itu terdiri dari argumen, yaitu argumen berupa pendapat. Pendapat di sini adalah pendapat yang harus dipertahankan dari masing-masing kelompok untuk mempertahankan apa yang diperdebatkan ataupun yang dimasalahkan dalam hal-hal perdebatan tersebut. Misalnya dari tim afirmasi. Tim afirmasi di sini adalah tim kontra yang menolak. Jadi sebisa mungkin kalian tetap akan menolak dari pendapat tim oposisi ataupun tim yang setuju. Jadi bisa dimengerti, tim afirmasi adalah tim yang tetap menolak adanya argumen-argumen yang telah disampaikan dari tim oposisi. Jadi begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Begitupun sebaliknya, tim oposisi adalah tim yang pro, tim yang setuju. Jadi mereka tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, dari hal-hal yang diperdebatkan tersebut adalah hal-hal yang bisa ditengahi dari tim netral. Baik itu misal dari hasil perdebatan yang kalian debatkan tadi, yaitu merupakan pembelajaran yang daring dan juga pembelajaran yang tatap muka. Jadi kesimpulannya di sini banyak yang lebih memilih pembelajaran tatap muka. Karena pembelajaran tatap muka di sini bisa membawa suasana yang lebih baik. Misalnya itu seperti pertemuan seperti ini. Jadi pembelajaran yang seperti ini bisa dikatakan pembelajaran yang tatap muka daripada pembelajaran yang daring. Jadi Ibu tanyakan, untuk itu dari materi ataupun perdebatan yang tadi disampaikan, lebih suka pembelajaran yang daring ataupun pembelajaran yang tatap muka? Jadi lebih bisa bertemu dengan teman-teman dan juga bisa menghilangkan ataupun mengatasi keheningan dalam situasi mungkin jika menggunakan pembelajaran yang daring kalian akan jenuh melihat HP terus. Betul begitu? Betul. Oke. Dari hal tersebut bisa disimpulkan kalian bisa mengerti dan memahami materi kali ini. Jadi Ibu akan tutup materi kali ini. Semoga pertemuan yang akan datang kalian bisa lebih paham tentang materi-materi yang akan Ibu jelaskan kembali.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.